Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran sosiologi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir tepat waktu masuk ke dalam tim meeting ini. Seperti biasa, sebelum Bu Eni melakukan presensi, Bu Eni ingatkan lagi, jika nanti Bu Eni panggil, silahkan dihidupkan kameranya dan mikrofonnya. Untuk yang lain, mikrofonnya di off dulu. Oke? Oke, Bu Eni mulai ya dengan presensi. Andita, ya. Udah nyala. Terima kasih Andita, sudah kelihatan. Sama-sama. Selanjutnya, Inas dan Fauzan. Halo, sudah. Ya, Inas sudah terlihat. Fauzan. Oke, terima kasih. Oke, sepertinya ini udah masuk semua. Selanjutnya, Bu Eni mau tanya dulu. Coba kemarin itu dasar stratifikasi ada apa aja? Penghormatan, Fauzan, ayo coba. penghormatan, ilmu pengetahuan, kekayaan, kekuasaan. Tadi disebutkan Fauzan kurang satu apa ya? Keturunan. Betul sekali. Jadi kalau kemarin kita sudah dasar-dasar, kemudian penyebabnya, di hari ini kita akan mempelajari tentang sifat dan juga fungsi stratifikasi sosial di masyarakat. Terkait dengan sifat dan fungsi, kita beralih ke sifat stratifikasi dulu. Jadi sifat stratifikasi ada 3. Stratifikasi tertutup itu contohnya seperti kasta. Kalau stratifikasi terbuka itu biasanya ada di masyarakat modern. Sedangkan stratifikasi sosial campuran itu adalah perpaduan dari yang tertutup dan terbuka. Nah, ini salah satu gambar stratifikasi sosial tertutup. Kalau kita perhatikan ada tanda panah yang hanya berkutat pada satu bagian saja. Itu menandakan bahwa stratifikasi sosial tertutup itu tidak bisa berpindah lapisan. Karena apa? Di stratifikasi sosial tertutup yang mendasari adalah kelahiran dan keturunan. Contohnya tadi sistem kasta. Oke, next kita ke stratifikasi sosial terbuka. Di stratifikasi sosial terbuka mereka bisa berpindah lapisan. Ya, lapisan bawah bisa naik ke lapisan atas, begitu juga sebaliknya. Tergantung kepada usaha yang dilakukan oleh masing-masing individu. Misalnya anak petani yang kemudian mendapatkan beasiswa, sukses, atau mungkin orang yang memiliki keahlian khusus kemudian dia membuka usaha, sukses, itu juga bisa. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang yang sudah berada di atas tetapi tidak bisa mempertahankan posisinya atau dia menyelewengkan tugas-tugas dan juga kewajibannya, maka itu bisa membuat mereka bisa turun ke lapisan yang bawah, misalnya seperti kasus korupsi, kemudian pengusaha atau perusahaan yang bangkrut. Itu adalah contoh stratifikasi sosial terbuka. Oke, kita next lagi. Ini gambar untuk stratifikasi sosial campuran. Jadi ini perpaduan antara stratifikasi tertutup dan juga stratifikasi terbuka. Yang menunjukkan tertutup adalah dengan adanya garis batasan. Yang menunjukkan terbuka adalah dengan adanya panah dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa dalam stratifikasi sosial campuran, masyarakat bisa berpindah lapisan tetapi pada batasan tertentu. Ada yang bisa memberikan contoh? Nikola, Bu. Nikola, oke. Warga asing boleh menguasai atau berperan dalam perekonomian Indonesia. Tapi itu kan Bu tidak boleh kayak ikut campur dalam urusan itu loh, Bu, urusan kayak politik, kayak gitu-gitu. Iya, betul Nikola. Next kita ke fungsi stratifikasi. Jadi kenapa sih harus ada stratifikasi di masyarakat? Kenapa harus ada yang dihargai masyarakat? Itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menentukan tingkat mudah atau sulitnya bertukar kedudukan. Jadi yang paling sulit tadi yang kita lihat, yang paling sulit adalah apabila itu terkait dengan keturunan atau di stratifikasi tertutup. Yang paling mudah dan bisa kita tempuh adalah di stratifikasi terbuka. Kemudian sebagai alat solidaritas, bahwa alat solidaritas ini adalah alat solidaritas antar
status sosial antar tingkatan yang ada di masyarakat. Ketiga adalah menjadi sistem terkait penghargaan dan kewibawaan. Nah, ini stratifikasi sosial itu adalah suatu tingkatan yang memang muncul karena adanya sesuatu yang dihargai di masyarakat. Oleh karenanya tadi, kalau kita berada di tingkatan tertentu, itu menentukan bagaimana kita dihargai dan bagaimana kewibawaan kita. Kemudian menentukan simbol status. Oke, Bu ini akan tampilkan video. Yang videonya ini nanti kemudian bisa kalian diskusikan di LKPD. Jadi tolong ini diperhatikan dengan betul-betul. Oke, sudah ya. Silahkan langsung menuju ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi di situ. Caranya sama seperti yang kemarin. Ada pertanyaan? Enggak. Waktunya 30 menit. Kembali lagi 9 lebih 10 untuk nanti Bu Eni tunjuk siapa yang akan presentasi kelompoknya. Tadi Bu Eni sudah keliling-keliling dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi tadi memang yang Bu Eni lihat secara keseluruhan yang paling aktif memang di kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, luar biasa. Wah, makasih loh Bu. Makasih loh Bu. Makasih loh. Oke. Tiga enak. Silahkan dipilih presenternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang sudah kami tonton, itu tentang ada Gubernur Aceh yang melakukan tindak pidana korupsi. Masalah intinya pada dasarnya korupsi itu merupakan tindakan yang menyimpang, yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Perbuatan yang dilakukan dengan memberikan keuntungan kepada suatu pribadi atau golongan. Penyebab masalahnya itu melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Teorinya ada teori CDMA Robert Klitgard, karena korupsi terjadi karena faktor kekuasaan, direksionari, dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Dampaknya membuat angka kriminalitas di Indonesia menjadi lebih banyak, dapat menjadi perbuatan dosa bagi orang yang berkorupsi dan orang yang membantu orang itu. Terus membuat jabatan dan nama keluarga sangka terpandang buruk, membuat kerugian negara menjadi besar. Solusinya Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara dan didenda 300 juta serta dihilangkan masa jabatannya sebagai gubernur dan digantikan oleh Nova Iriansyah. Oke, terima kasih Ina sebagai perwakilan kelompok 1. Silahkan dari kelompok lain jika ada pertanyaan. Oke, kelompok 3 silahkan bertanya. Itu kan gubernurnya itu kan korupsi toh Bu. Lah, padahal banyak juga pejabat yang korupsi tapi nggak ketahuan Bu. Solusinya gimana Bu? Dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Solusinya itu membenahi sistem pemerintahan yang ada di instansi tersebut, seperti pengawasan penggunaan anggaran sama pengawasan kinerja pemimpin suatu daerah. Karena ini waktunya sudah hampir habis, ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Kesimpulan dari pengamatan tersebut, janganlah berbuat korupsi. Korupsi itu suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Perbuatan korupsi meliputi 2 aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Terima kasih. Bu Eni sudah menyampaikan, jadi ini tidak ada pengiriman, tetapi sudah Bu Eni setting, kalian langsung mengerjakan di LKPD yang sudah Bu Eni share. Memanfaatkan teknologi. Tapi semua aktivitas diskusi kalian itu sudah terekam di situ. Seru Bu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah aktif di pembelajaran sosiologi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Lalu jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.